Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi, Bu Diana. Terima kasih ya Bu Elis sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Sama-sama, Bu Diana. Kebetulan saya saat ini sedang ada waktu luang. Oke, kita mau kucing sebentar nih Bu Elis. Bu Elis mau ngomongin apa ya hari ini? Eh, saya tuh pengen ngomongin tentang pekerjaan saya. Jadi, saat ini saya itu kan sebagai guru kelas, Ya, juga sebagai operator sekolah, dan juga sebagai waka kurikulum di sekolah, begitu, Bu Diana. oke. Jadi yang pengen saya obrolkan dengan Bu Diana saat ini tuh, gimana sih, caranya supaya saya itu lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas tambahan dan juga peran saya sebagai guru kelas, kemudian, Mhm. operator sekolah dan juga sebagai waka kurikulum gitu, Bu Diana. Oke, jadi Bu Elis ini sekarang jadi guru kelas, operator sekolah, dan wakakurikulum di sekolah Bu Elis. Dan di sini Bu Elis ingin gimana caranya supaya Bu Elis bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas. Begitukah Bu Elis? Betul, Bu Diana. Oke, Bu Elis karena ini percakapan singkat, apa yang pengen Bu Elis dapatkan atau capai di akhir percakapan ini? Saya itu pinginnya jadi saat mengerjakan tugas-tugas saya itu, Hmm, nanti saya tuh bisa lebih fokus dan juga, bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu begitu, Bu Diana. oke, jadi gimana caranya supaya Bu Elis bisa fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu, begitu ya? Iya, betul, Bu Diana. Oke, buat Bu Elis nih, ciri-cirinya fokus itu apa sih? Eee, Kalau menurut saya fokus itu kita itu tidak mudah terganggu gitu. Jadi Mm-mm. misalnya saya itu kan orangnya mudah terbawa dengan suasana begitu ya. Jadi misalnya saya saat sedang di kelas mengajar, kemudian tiba-tiba ada tugas lain mendadak begitu, Iya. saya menjadi tidak fokus gitu. Mm-mm. Jadi saya itu pengennya tidak mudah terbawa suasana gitu. Oke, jadi kalau saat fokus Bu Elis tidak gampang keganggu gitu ya berarti ya? Betul, betul, Bu Diana. Oke, nah kalau idealnya seperti itu tuh, sebetulnya apa yang sekarang membuat Bu Elis tidak bisa fokus nih? Jadi, apa yang biasanya jadi pengganggu itu, Bu Elis? Yang biasanya menjadi pengganggu itu, kalau misalnya kita saat sedang di kelas mengajar, kemudian ada tugas-tugas mendesak atau kejadian-kejadian di luar dugaan, eee, yang harus segera ditindaklanjuti itu, membuat saya itu harus memikirkan hal yang mendesak itu, saat Ya, saya sedang mengajar gitu. Jadi mikir, "Aduh ini apa dulu nih yang harus saya kerjakan?" Begitu. oke. Kalau Bu Elis sendiri pengennya gimana nih? Kalau ternyata dalam suatu kerjaan ada sesuatu yang mendadak. Nah, Bu Elis pengennya gimana tuh idealnya? Kalau saya sih biasanya, langsung berpikir, kalau memang tugas mendesak Hmm, itu membutuhkan, tindak lanjut yang cepat, maka oke. saya, akan menyelesaikannya pada saat itu juga. Jadi ini Mm-mm. yang bikin saya jadi tidak fokus ini karena saya terus, melupakan pekerjaan saya mengajar di kelas gitu, karena memang harus segera mengerjakan, atau menyelesaikan tugas yang mendesak itu. Jadi Oke. saya malah mendahulukan, eee, hal-hal yang tidak terduga atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak terduga begitu, Bu Diana? Baik, jadi pengen bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan yang harus dikerjakan. Seperti itu, Bu Elis? Betul, Bu Diana. Jadi saya tuh pengennya tetap bisa mengerjakan
yang mendadak, tapi juga tidak mengesampingkan tugas saya sebagai guru yang mengajar di kelas begitu Bu Diana. Oke, kalau sekarang nih, kalau ada situasi seperti itu, apa yang Bu Elis pikir akan bisa membuat Bu Elis itu tidak melupakan apa yang harus dikerjakan meskipun ada yang mendadak dikerjakan? Kalau menurut saya berarti harus ini menyeimbangkan antara yang tugas-tugas mendadak atau mendesak dengan tugas mengajar saya di kelas begitu. Oke, ya. Kalau yang seperti itu adalah kejadiannya dari Bu Elis, kira-kira apa yang harus dikerjakan dulu Bu Elis? Jika saya mendapat situasi yang mendadak begitu ya Bu Diana, mungkin saya ini bisa membuat catatan uh, di laptop saya. Jadi saat mengajar itu kan biasanya saya menggunakan laptop. Jadi mungkin nanti di tampilan depan itu saya buat catatan untuk supaya saya lebih ingat begitu. Atau juga lebih ini menenangkan pikiran. Jadi saat ada hal-hal yang mendadak, saya tenang begitu untuk menghadapinya. Oke, jadi ada dua hal ya tadi. Yang pertama itu mencatat, yang satunya lagi lebih ke tenang. Seperti itu Bu Elis. Betul, betul, Vidiana. Oke, ada lagi tidak yang menurut Bu Elis itu bisa membuat Bu Elis tidak lupa nih? Misalnya, kalau yang mendadak kan pasti dikerjakan dahulu kan, cuma kan jangan sampai lupa sama pekerjaan yang harus dilakukan sama Bu Elis. Kira-kira ada lagi nggak nih? Mungkin itu saja membuat catatan itu sudah menurut saya sudah ini sih sudah sangat membantu karena kan di catatan tuh nanti bisa kita tandai oh ini sudah dikerjakan, oh ini masih proses begitu kita bisa mengetahuinya begitu. Oke, berarti seperti membuat checklist gitu ya. Ya, Bu Iya, Elis, betul, betul. oke. Kapan ini ada deadline atau agenda paling deket nih? Ada tidak? Ada Bu Diana, jadi minggu depan kan kita MPLS ya, jadi di sekolah saya itu minggu ini ada raker. Raker Mm-mm. itu kan tanggung jawab saya sebagai guru kelas karena kebetulan saya kelas 1 dan juga sebagai kurikulum. Ada juga pengajuan PPDB offline, jadi Oke, tugas-tugas itu kan semuanya dalam waktu yang berbarengan gitu. oke. Nah, kalau dalam agenda yang paling dekat itu, Bu Elis membuat catatan dan bersikap tenang, manakah yang paling Bu Elis bisa lakukan tuh di agenda itu supaya bisa lebih fokus menurut Bu Elis? Kalau dari raker dan PPDB offline ya Bu Diana, menurut saya mungkin lebih ke membuat catatan sih Bu Diana, karena dengan membuat catatan itu kan apa saja yang perlu saya persiapkan itu bisa bisa terdeteksi begitu. Nah, kalau bersikap tenang itu kan mungkin kita tidak bisa mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dan nanti pas di kegiatan raker atau PPDB offline ada hal-hal yang perlu diperbaiki begitu, kita tidak punya catatannya begitu. Oke, Jadi oke. Bu Elis, kira-kira catatan yang dibuat Bu Elis itu yang seperti apa sih Bu Elis yang mau disiapkan? Catatannya mungkin lebih terperinci begitu Bu Diana. Jadi, misalnya tugas tugas guru kelas, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian, eee, mau saya selesaikan, sampai kapan, terus tugas operator, apa saja ditulis, kemudian, tenggat waktunya kapan, kemudian tugas sebagai kurikulum juga ditulis apa yang saja yang dipersiapkan, kemudian nanti akan dikumpulkan ke kepala sekolah hari apa, begitu Bu Diana. Oke, Jadi, catatan-catatan itu mungkin selain di laptop juga bisa di HP begitu, biar saya lebih ingat, begitu.
Oke. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Elis mengingatkan agar Bu Elis bisa kembali fokus ke catatan yang sudah dipersiapkan Bu Elis nih? Ada yang perlu membantu Bu Elis tidak untuk mengingatkan itu? Mungkin mungkin rekan rekan guru, dan kepala sekolah itu bisa membantu saya mengingatkan tugas-tugas saya karena memang biasanya di kantor guru itu ada, catatan-catatan tugas masing-masing guru. Jadi, nanti saya akan meminta bantuan rekan guru dan kepala sekolah untuk mengingatkan tugas-tugas saya yang harus saya selesaikan, gitu. Oke. Di titik ini, apa yang Bu Elis dapat dari percakapan kita pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, saya mendapat bahwa saya itu harus lebih fokus, kemudian lebih menjaga ketenangan supaya bisa menghadapi tugas-tugas yang mendesak, mendadak. Tapi juga saya tidak boleh melupakan, tugas utama saya yaitu mengajar di kelas. Mhm. Nah, dengan cara membuat catatan-catatan apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya persiapkan. Oke. Kemudian juga saya meminta bantuan rekan guru maupun kepala sekolah untuk membantu saya mengingatkan, tentang hal-hal yang harus saya selesaikan. Begitu, Oke. Diana. Oke. Kapan nih Bu Elis mau memulai kerjaannya? Kebetulan rakernya kan besok, jadi saya mulai hari ini supaya saya bisa mempersiapkannya begitu. Oke, baiklah Bu Elis, terima kasih banyak. Saya mungkin minggu depan lagi ya mau ngobrol sama Bu Elis nih, pengen tahu apakah Bu Elis bisa menghandle semua dengan catatan itu sehingga Bu Elis tidak hilang fokus lagi ya. Dan mudah-mudahan agendanya berjalan lancar ya Bu Elis. Amin, terima kasih Bu Diana. Eee, saya tunggu ngobrol-ngobrol selanjutnya. Iya, sama-sama Bu Elis. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Diana, terima kasih. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Bu Elis. Terima kasih Bu Diana, pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu. Sama-sama Bu Elis. Hari ini kita mau coaching sebentar nih Bu Diana. Kira-kira apa yang akan Bu Diana sampaikan pagi hari ini? Saya mau menyampaikan tentang pekerjaan saya. Sepertinya kayak penuh banget gitu di kepala. Saya menjadi wali kelas 1 dan divisi kurikulum di sekolah saya juga saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Uh, Apalagi ini adalah tahun ajaran baru akan dimulai. Jadi saya harus menyiapkan segala keperluan menuju MPLS 10 hari, menyiapkan dan menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan juga. Dan di pendidikan guru penggerak ini rasanya tugas-tugas itu semakin banyak seperti itu, Bu. Baik, jadi saat ini Bu Diana merasakan bahwa pekerjaannya banyak banget gitu ya Bu Diana? Iya, Bu Elis. Jadi kira-kira apa nih dari percakapan kita pagi hari ini, apa sih yang ingin dicapai Bu Diana? Uh, Ingin menyelesaikan tugas-tugas sebelum target supaya lebih tenang gitu bawaannya. Baik, jadi, Bu Diana saat ini merasa kurang tenang begitu ya, karena pekerjaannya banyak dan untuk menyelesaikannya butuh waktu begitu? Betul, Bu Elis. Oke. Menurut Bu Diana, kenapa sih Bu Diana ini ingin menyelesaikan tugasnya, sebelum target begitu? Uh, karena biar lebih tenang, Bu. Misalnya nanti ada yang perlu ditambah atau diperbaiki, masih ada waktu seperti itu. Baik baik. Kira-kira
saat Bu Diana ini mengerjakan tugas, adakah gangguan atau hal-hal yang membuat Bu Diana ini tidak bisa menyelesaikan tugas dengan sesuai tenggat waktunya? Mungkin karena saya kurang bisa membagi waktu ya Bu ya, karena saya tuh tipenya orang yang suka panik. Jadi seperti di pendidikan guru penggerak ini, saat saya melihat teman-teman saya yang sudah mengirim tugas, sedangkan saya belum mengirim tugas, saya langsung merasa, aduh harus segera saya selesaikan nih, gitu. Tapi rasanya malah tidak tenang, karena saya ada beban pekerjaan lain, seperti itu. Juga perasaan saya ini uh, rasanya juga harus segera mengerjakan tugas yang ini nih, yang sama dengan teman-teman supaya tidak tertinggal, gitu. Oh, baik-baik. Jadi selama ini Bu Diana merasa kurang bisa membagi waktu sehingga saat banyak pekerjaan seperti saat ini dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya menjadi terganggu begitu ya Bu Diana? Iya, betul Bu Elis. Hmm, baik. Menurut Bu Diana, membagi waktu yang baik itu yang bagaimana sih Bu? Mungkin menyelesaikan dari target yang kecil-kecil ya Bu, atau yang mudah diselesaikan dahulu, kemudian disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal, dan juga membuat skala prioritas. Saya juga ingin waktu bersama keluarga dan bermain bersama anak-anak saya. Berarti Bu Diana ingin menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga begitu ya Bu Diana? Betul sekali Bu Elis. Hmm. Kira-kira yang ingin Bu Diana lakukan apa supaya dapat menyelesaikan target-target dan membuat skala prioritas biar terjadi keseimbangan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan dan waktu untuk keluarga? Um, Mungkin dengan membuat tenggat waktu ya dari setiap tugas, juga memilih tugas yang sifatnya lebih mendesak dahulu, seperti itu. Oke oke. Ini misalnya Bu Diana, mengalami tugas-tugas yang banyak, di antara membuat tenggat waktu dan memilih tugas yang mendesak, kira-kira yang, lebih efektif yang mana Bu Diana? Eh, karena mungkin untuk yang membuat tenggat waktu itu Bu Elis. Oh, oke oke. Iya, Bu Diana kan, memilih untuk membuat tenggat waktu begitu ya Bu Diana? Eee, iya. Kira-kira ini mau membuatnya di mana? Saya tuh sebetulnya bukan tipe yang suka mencatat gitu di buku atau di kertas ya Bu Elis ya. Jadi Iya. mungkin saya membuat catatan untuk tenggat waktu itu di catatan yang ada di HP saya atau uh, sekalian di kalender HP saya karena HP itu kan praktis untuk dibawa kemana-mana seperti itu Bu. Betul betul. Kira-kira, masih ada yang bisa membantu lagi tidak selain, catatan atau kalender yang ada di HP? Sepertinya baru itu yang saya pakai Bu karena biasanya kan di kalender itu sudah ada pemberitahuan otomatis ya sebelum tenggat waktu seperti itu. Jadi belum ada bantuan lain. Baik Bu Diana. Nah, kira-kira ada hal lain tidak yang, bisa membantu pekerjaan Bu Diana untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Um, Mungkin kalau dalam pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah saya sebutkan tadi seperti saya dalam divisi kurikulum itu saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang ada pada bagian divisi kurikulum juga. Kemudian untuk MPLS itu mungkin besok saya
bisa membentuk tim. Kemudian untuk tugas-tugas saya sebagai CGP ini ada teman-teman saya yang sangat baik hati, bisa memberi semangat, kemudian bisa diminta bantuan untuk mengingatkan dan untuk mendukung saya. Seperti itu, Bu Elis. Oke Bu Diana. Dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa saja yang bisa Bu Diana dapatkan? Eh, saya harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu bersama dengan keluarga, dengan membuat catatan di kalender atau catatan di HP agar pekerjaan bisa terkondisikan dengan baik sesuai tingkat waktu, target waktu, kemudian harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga membuat tim untuk membagi tugas supaya lebih meringankan pekerjaan saya. Mungkin seperti itu, Bu Elis. Baik. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Mungkin besok, besok Bu Elis. Oke. Baiklah Bu Diana, terima kasih banyak nih, sudah ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Mungkin, 1 minggu lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Diana. Siap. Saya pengen tahu, Bu Diana apakah sudah, bisa menghandle semua dengan apa yang sudah dibuat oleh Bu Diana sehingga Bu Diana dapat menyelesaikan tugas-tugas sehingga terjadi keseimbangan antara pekerjaan dan juga keluarga. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu Diana. Amin. Terima kasih banyak Bu Elis. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama.